Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Trader Channel. Sahabat Pioneers dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat akhir pekan buat teman-teman semuanya. Semoga di akhir pekan ini ada kabar gembira seperti yang kita tunggu-tunggu terkait dengan open mainnet dan lain sebagainya. Tentu di sini kita berharap semuanya pasti hari ini yang belum dapat undangan KYC pingin dapat undangan KYC, ya kan? Dan yang belum migrasi tentu pingin yang namanya mendapatkan CoinPay itu. Dan yang sudah dimigrasikan pasti bertanya-tanya, kemana sih CoinPay kita ini untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya? Apakah kita simpan aja, kemudian nunggu harganya tinggi, baru kita jual seperti pada kripto umumnya? Atau bagaimana? Atau kita belanjakan dengan alat-alat yang perlu kita beli, atau bagaimana? Terus kemana kita sebetulnya mau gunakan Paycoin kita? Nah, di sini kita harus jelaskan ke teman-teman ya. Semangat pagi buat semuanya. Sebelumnya di sini saya ingin berbicara kepada teman-teman ya terkait dengan CoinPay. Tentunya kita gunakan yang baik dan yang benar. Bagaimana sih untuk menggunakan CoinPay kita yang baik dan benar? Yang pertama tentu bagi yang sudah dimigrasikan, saran saya ya kan, di situ kan ada setelan lockup tuh ya kan. Setelan lockup itu Anda setel ya kan, ada dari 6 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan sampai 3 tahun, 1 tahun dan 3 tahun ya. Nah, saran saya teman-teman, Anda lockup sesuai kapan waktu yang Anda butuhkan saat CoinPay Anda sudah masuk ke dompet wallet Anda. Nah, di sini nanti Anda pasti tahu keuntungan Anda staking itu ya, karena ada presentasinya di situ keuntungannya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan penggunaan Paycoin. Tentu Paycoin ini termasuk golongan cryptocurrency. Sedangkan di Indonesia sendiri ya, alat pembayaran yang sah itu adalah rupiah. Nah, sementara pemerintah Indonesia kita sudah menerbitkan yang namanya CBDC. Nah, harapan kita Paycoin ini bisa nanti dikonversikan ya. Walaupun Paycoin ini belum terdaftar sampai saat ini di bursa kripto dan itu tidak diakui oleh core team ya, tidak disetujui ya. Suatu saat pasti akan ada exchange tersendiri guys dari Paycoin. Ada namanya Pbank ya kan. Kemudian ada marketplace. Fokus core team adalah membangun utilitas. Kenapa? Karena tujuan utama dari core team itu adalah supaya Paycoin ini bisa digunakan ya untuk alat pembayaran secara digital ya. Makanya diterbitkanlah yang namanya ekosistem terlebih dahulu. Ada P-Chanmol, ada P-Bartermall, ada P-Showroom di Indonesia sendiri, kemudian ada P-Togo, ada macam-macam ya. Ada Pay, kemudian ada PT GDH yang kemarin sedang rame karena di situ sudah disediakan untuk pembelian mobil, emas, fashion, mart dan lain sebagainya. Ada Pitoko.id ya, atau KPIG itu ya yang mencetuskan itu. Nah, tentu di sini itu tergantung para pionirnya ya, tergantung para pionirnya apakah Anda membutuhkan marketplace ini. Nah, tentu di sini semua pasti membutuhkan. Kalau Anda punya CoinPay itu Anda bisa bebas ya nantinya setelah open mainnet tentunya ya, di garis bawahi setelah open mainnet, baik itu di PT GDH, baik itu di Pitoko.id, baik itu di P-Chanmol, tentu semua itu setelah open mainnet ya kan. Nah, kalau belum open mainnet artinya jaringan Pay kita ini hanya sebatas akses peer to peer ya. Kemudian P2Apps-nya ini P2Apps ini sudah bisa dilakukan di P-Chanmol ya. Makanya kita kalau peer to peer itu antara pengguna user dengan user. Kalau Pay2Apps itu Anda bisa bertransaksi ke Pay ekosistemnya ya. Kemudian kalau sudah di open mainnet artinya sudah jaringan Pay itu terbuka secara sepenuhnya dan itu bisa dikonversikan ke mata uang yang lainnya ya. Pay ditukar atau di swap ke Bitcoin, Pay bisa di swap ke BNB, Pay bisa di swap ke Ethereum dan lain sebagainya. Kemudian muncullah ya ekosistem yang namanya P-Bridge ya. Aplikasi P-Bridge ini adalah salah satu yang nantinya akan menjembatani, namanya juga bridge ya. Bridge itu adalah artinya jembatan.
Jadi menjembatani antara jaringan satu ke jaringan yang lain. Itu seperti di es krim ya, di es krim swap itu seperti itu. Seperti kayak Core. Di Core itu ya, itu hanya di listing di beberapa exchange di dunia. Di Indonesia sendiri belum ada jaringan Core seperti Indodax, Toko Kripto dan lain sebagainya, Pintu, Nanofast dan lain sebagainya ya. Saya sebutkan aja mereknya ya. Itu belum ada jaringan Core, tapi bisa dikonversikan atau dijembatkan ya ke mata uang yang lainnya karena menggunakan metode yang namanya DEX ya, dari aplikasinya pendukung, yaitu dengan es krim swap. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita tetap fokus klik tanda petir. Semangat pagi buat semuanya dan sehat selalu ya. Semoga Anda sukses dan salam bahagia rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.